Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ya tentang luka hati ya. Bahwa setiap manusia itu memang membawa luka-luka di hatinya. Dia bisa dilukai oleh karena penolakan di masa lalu, karena pengkhianatan, mungkin juga karena kata-kata yang memang melukai hatinya. Bahkan juga luka-luka karena keluarga yang mungkin tidak utuh. Luka-luka karena kegagalan dan rasa tidak cukup di dalam hatinya. Nah, kadang luka-luka itu terlihat, tapi kadang tersembunyikan dengan baik melalui senyuman. Dan itulah yang coba ditutupi oleh manusia. Nah, kalau ditanya kemudian dari mana luka ini berasal? Bisa dari dosa orang lain tadi ya. Bisa karena memang dari dunia yang rusak, karena ketidakadilan, karena kehilangan, karena penderitaan. Tapi bisa juga luka-luka itu karena dosa pribadi. Ada rasa bersalah, ada penyesalan, ada keputusan yang salah yang mungkin diambil dan akibatnya mengakibatkan luka-luka itu. Bahkan ada juga dari ekspektasi, dari harapan yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Nah, memang dunia yang jatuh ini menghasilkan hati yang terluka. Dan kecenderungannya, hati yang terluka atau orang yang memiliki luka hati ini itu akan melukai orang lain. Jadi luka yang tidak diproses dengan benar, maka dia akan berubah menjadi kemarahan, kepahitan, kontrol yang berlebihan, manipulasi, kekerasan verbal, dan mencoba untuk menarik diri. Kalau mungkin Ibrani pasal 12 ayat 15 itu ya, kita mengutip dari situ ya, bahwa jangan ada akar pahit yang tumbuh. Jadi ada luka, muncul kemudian kepahitan, kemudian ini semua merupakan satu dosa yang melukai orang lain. Dan ini terus-menerus berlangsung antar generasi dan terus-menerus. Tapi manusia biasanya mengambil respon yang salah juga, yaitu menutup hatinya, ya, atau membalasnya, atau mencoba untuk mengontrolnya. Karena aku tidak mau terluka lagi nih, makanya aku akan menghindar ini dan itu supaya dirinya tidak lagi terluka. Atau melarikan diri dengan cara apa? Kecanduan obat-obatan, narkoba, ya, ataupun distraksi ya, ke klub malam gitu untuk mencari apa? Untuk menyembuhkan, usaha untuk menyembuhkan luka-luka hati atau melalui relasi yang tidak sehat. Padahal semuanya itu bukan memperbaiki luka, tetapi memperdalam luka. Gitu kira-kira. Jadi sekarang bagaimana cara Injil mengatasi luka-luka hati itu? Nah, Injil justru mengungkap bahwa Allah itu tidak jauh dari luka-luka kita. Kan banyak agama itu mengajarkan manusia untuk mencari Allah ya. Tapi Injil justru menyatakan bahwa Allah mendekati manusia yang terluka. Mazmur pasal 34 ayat 19 misalnya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi Allah tidak menunggu kita sembuh untuk datang kepadanya. Ia datang kepada kita justru ketika kita hancur. Inilah keindahan Injil yang pertama, bahwa Allah mendekat ketika kita terluka. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua, Kristus masuk ke dalam luka-luka manusia. Luka-luka manusia yang terdalam itu sebetulnya apa? Terpisah dari Allah, berpisah dari Allah karena dosa. Nah, Yesus kemudian menjadi juru selamat yang tidak jauh dari penderitaan kita itu. Tuhan Yesus ditolak oleh manusia. Tuhan Yesus dikhianati oleh sahabat. Yesus difitnah dan dipermalukan. Yesus disiksa dan disalibkan. Yesus ditinggalkan di dalam kesendiriannya yang terdalam. Sehingga apa? Ia memahami luka-luka kita. Ia memahami luka-luka manusia. Bukan dari jauh, tetapi bahkan dari dalam. Dan inilah keindahan Injil yang kedua itu, bahwa apa? Tuhan memahami luka kita. Dan di kayu salib, luka kita ditanggung oleh Kristus. Luka terdalam kita itu bukan sekedar masalah emosional, tetapi keterpisahan kita dari Allah akibat dosa. Nah, di kayu salib dosa kita ditanggung. Di kayu salib rasa bersalah kita dihapus. Di kayu salib keterpisahan kita dipulihkan. Di kayu salib luka terdalam kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita
menjadi sembuh. Dan inilah keindahan itu. Kristus tidak hanya melihat luka kita, Ia juga menanggung luka-luka kita itu. Begitu kira-kira. Jadi kalau begitu bagaimana kita sekarang yang sudah disembuhkan ini sekarang menyembuhkan orang-orang terluka di sekitar kita. Nah, tadi di kayu salib kita melihat bahwa kesembuhan yang Kristus berikan kepada kita itu bukan sekedar emosional, tetapi juga relasional dan rohani. Nah, Injil memutus siklus tadi ya, kita adalah orang terluka yang memang melukai sesama kita. Mungkin itu adalah orang-orang terdekat kita. Injil memutus siklus ini dengan apa? Dengan pengampunan. Karena Kristus sudah mengampuni kita, maka kita sekarang tidak lagi harus membalas luka-luka itu. Kristus memberikan identitas baru sehingga kita tidak mendefinisikan diri kita dari luka-luka kita. Kristus memberikan kasih karunia kepada kita sehingga apa? Kita bisa memberikan kasih karunia kepada orang yang melukai kita itu. Karena apa? Karena kita sudah menerima. Dan kita dimampukan oleh Roh Kudus. Kita dimampukan untuk mengasihi tanpa luka. Nah, tanpa Injil siklus akan terus berulang. Tapi dengan Injil, siklus akan diputuskan. Nah, bagaimana kita memulihkan orang-orang yang terdekat kita yang terluka, saudara? Nah, kita tidak bisa menyembuhkan luka hati seseorang. Tetapi kita hanya bisa menjadi alat pemulihan Tuhan. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Mari kita hadir di tengah-tengah orang yang terluka itu tanpa menghakimi. Seringkali orang yang terluka itu tidak membutuhkan penghakiman, tetapi membutuhkan kehadiran. Mari kita belajar untuk mendengarkan orang-orang yang terluka ini tanpa harus buru-buru memperbaiki mereka. Karena didengar, kerelaan untuk mendengar, itu menjadi langkah pemulihan. Mari kita belajar untuk apa? Memvalidasi perasaan mereka, luka-luka mereka. Kenapa? Karena Yesus sendiri pun menangis. Memberikan empati. Jangan sampai kita justru mengecilkan luka-luka mereka. Itu kan hal kecil aja, masa gitu aja kamu nangis, cengeng gitu ya. Mari kita tulus mengasihi secara konsisten. Untuk membangun kepercayaan itu, mari kita memberikan pengharapan Injil kepada mereka. Memulihkan yang terluka ini menjadi satu proses yang panjang ya. Bukan hanya satu doa selesai, tapi Tuhan menyembuhkan justru melalui waktu, melalui komunitas, melalui kebenaran, melalui kasih-Nya, melalui kehadirannya. Karena pastikanilah, kita ada dalam sarana anugerah Allah untuk pemulihan luka-luka kita. Amin.